Sukidi menyebut di diskusi satu meja kalau nggak salah beberapa pekan lalu gaya Trump ini mirip kayak neoimperialisme gitu, Prof. Kalau Prof gimana nilainya? Ya, yang pasti adalah kalau Trump maunya sih Amerika besar lagi. Nah, besar itu kan dulu dia sebagai imperial gitu kan, sebagai kayak kekaisaran tapi nggak kayak Eropa di mana secara fisik memang ada gitu kan. Dulu itu orang berpaling pada Amerika Serikat. Sekarang orang udah mulai meninggalkan Amerika Serikat, nggak melihat gitu bahwa Amerika Serikat sekuat dulu. Nah, sehingga apa? Trump mau kembalikan itu. Nah, tentu suatu ketika nanti kalau misalnya ini berhasil, ya iyalah semua negara akan neo-imperialisme, nggak dalam bentuk fisik kolonialisme kayak gitu ya, tetapi Ya, segala sesuatu Amerika. Sekarang kan dia marah ketika akan ada ide dari BRICS untuk mengintrodusir currency lain selain dolar Amerika. Dia udah wanti-wanti, kamu lakukan itu, saya akan kenakan tarif, ya kan? Pokoknya sekarang mainnya di tarif terus deh. Nah, ini kalau ngomong negosiasi tadi, dipengaruhi nggak sama, berpengaruh juga nggak 2 tahun posisi kedubes kita kan kosong di sana. Tadi kan sebenarnya harusnya kalau ada bisa jadi tim advance lah untuk ngobrol dulu sama ini gimana 2 tahun kosong, kenapa kira-kira lama banget gitu? Ada apa sih sebenarnya, Prof? Sebenarnya sih kalau yang saya dengar kan kita sudah memunculkan nama sebenarnya ke DPR waktu di bawah Pak Jokowi. Nah, siapa tuh, Prof? Pak Wisnu Tama. Nah, udah dimunculkan, sudah beredar namanya, tinggal fit and proper. Tapi kan waktu itu jumlahnya cukup besar ya. Nah, untuk pos-pos yang penting kelihatannya mau menunggu apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden supaya ada chemistry. Benar juga sih seperti itu. Nah, sehingga di hold dulu untuk pos-pos tertentu yang terutama yang besar-besar termasuk yang Amerika. Nah, sehingga proses itu sampai hari ini masih belum dilakukan lagi. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ada pengaruhnya, ya pasti ada pengaruhnya. Iya, dengan kondisi seperti ini kan juga harusnya. Jadi kalau misalnya pemerintah Amerika, siapa yang datang? Biar cuman gitu. kuai gitu kan, kuasa usaha ad interim, DCM-nya. Wah, kan kamu gak dilantik sama presiden. Bener kamu atas nama presiden kan gitu kan. Iya. Makanya duta besar biasanya yang dilantik oleh presiden itu statusnya menjadi duta besar berkuasa penuh. Kan. Jadi mereka ini yang akan ketemu sama menteri akan menerima. Ya, sama kok kalau misalnya di Indonesia kita nggak bisa sembarangan, misalnya duta besar saya mau ketemu sama eselon 3-nya gitu, terlalu rendah. Tapi juga kalau misalnya duta besar ketemu sama menteri gitu ya, harus ada prosedur juga gitu. Nggak bisa duta besar ketemu sama presiden tuh nggak bisa, kecuali ada acara-acara itu. Jadi ada protokolnya sih sebenarnya. Nah, jadi ada kaitannya memang, tapi kalau sudah yang sekarang ini yang soal tarif ini, ya paling tinggal mau dapat nomor urutan berapa gitu kan. Karena banyak negara yang udah datang nih kan. Tapi kan itu klaimnya Trump toh, Bro. Iya, iya. Tapi kalau menurut analisa Prof Hik nih, ini kan mundur lagi. Trump ini kan makin melunak gitu loh. Setidaknya kita lihat dengan Cina gitu kan. Ada kemungkinan nggak misalnya Trump itu akan balik kanan? Tidak hanya dengan Cina tapi juga dengan negara-negara yang lain. Iya, menurut saya sih ada kemungkinan untuk itu. Walaupun Trump sekarang masih egonya masih tinggi ya. Sekarang Cina kan akan mengenakan 145%. Sama Trump bilang barang dari Cina kena 245%. Nah, Cina naikin lagi itu. Tapi Cina bilang ini udah nggak make sense gitu. Dan orang bilang ini udah nggak make sense. Ngawur, udah ngawur-ngawuran kalau kayak begini nih kan, nggak harusnya kita lakukan seperti ini. Tapi pada satu titik tertentu, kalau misalnya itu akan berdampak pada rakyat Amerika, ya, terus kemudian rakyat akan marah gitu ya, terus berdampak pada bursa akan menghajar Trump. Bukannya tidak mungkin Trump akan balik kanan. Jadi bukan karena pressure dari luar, tapi justru dari dalam gitu ya. Sekarang ini ya Harvard kan juga ini kayak Cina gitu ngelawan Trump. Oh iya? Iya, karena pantesan Mas Sukidi juga ikut ngelawan ya, sebagai lulusan Harvard. Jadi karena Trump bilang pokoknya perguruan-perguruan tinggi di Amerika harus mengikuti misalnya value-nya Amerika dan sebagainya. Value-nya Amerika itu salah satunya adalah nggak boleh mendukung Palestina gitu kan. Jadi orang-orang Amerika sekarang mana freedom of speech-nya? Mana ini demokrasi? Jadi saya ngelihat Amerika Serikat di bawah Trump itu dari first world
negara pertama menjadi third world. Udah otoriter, nggak ada demokrasi, orang bisa ditangkap di tengah jalan. Itu kan AIS-nya yang imigrasi itu bisa nangkep aja di tengah jalan, ya kan? Jangan nanti Gus tanya sama saya, berani ke Amerika nggak usah lah, ngapain juga ke Amerika, udah stay aja di Indonesia.